Selamat berjumpa kembali di dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau perkembangan-perkembangan pemikiran dalam teologi Kristen atau apa yang menjadi pengalaman atau pergumulan sehari-hari bergereja supaya kita kemudian dapat merespons segala peristiwa atau hal-hal itu dengan pemahaman teologi yang memadai. Saya Pendeta Mestika Hulu. Di episode ini kita akan membincang satu topik pemahaman karunia rohani dan kecenderungan tiap karunia. Untuk membahas tema ini hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Beliau adalah Direktur Bina Warga GKI. Senang beliau meluangkan waktu lagi untuk bersama kita di dalam Gema Kasih Indonesia ini. Pak Hendra, apa kabar? Baik ya. Baik juga. Baik, kami semua yang di sini di YKB juga baik. Terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih udah memberikan kesempatan lagi. Baik, sahabat, silakan. Sementara kami di sini membincang tentang pemahaman karunia rohani dan kecenderungan tiap karunia. Para sahabat tentu saja bisa berinteraksi, bisa memberikan komentar di kolom yang tersedia atau berinteraksi melalui nomor yang tertera di layar para sahabat di 0812 8188 9191. Oke, kita awali bincang kita. Pak Pendeta Hendra, karunia rohani dan kecenderungan tiap karunia. Nah, kalau kita membincang ini kan akrab juga sih sebenarnya ya. Kita sering mendengar karunia-karunia rohani. Nah, untuk bincang kita kali ini, dari mana kita memulainya? Jadi, kita harus mulai dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu menciptakan kita unik. Ya, kita kan sering ngomong ya kepada banyak anak-anak muda ya bahwa kamu berharga, kamu punya keunikan masing-masing. Dan kesadaran itu harusnya juga membuat kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan hal-hal yang spesial dan khusus pada kita. Terutama untuk mereka yang telah mengaku Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kemudian hidup di dalam iman Kristen, maka Tuhan mencurahkan karunia roh sebagai bagian dari bersama kehidupan sebagai orang-orang percaya. Jadi setiap kita tuh punya hal-hal yang unik. Nah, apa itu dan bagaimana menggunakannya itu yang menjadi mungkin kesadaran tambahan nantinya. Oke, dimulai dari kesadaran bahwa kita itu manusia itu unik ya, masing-masing punya keunikan dan spesial begitu. Nah, apa landasan Alkitab yang berbicara tentang spiritual gift atau karunia rohani ini gitu? Apakah kita mengambil bagian tertentu saja dari Alkitab atau bagaimana? Jadi ada dua bagian penting yang menurut saya bisa kita jadikan landasan untuk ngomong soal karunia rohani. Baik. Yang pertama tentu dalam Roma 12 ya. Jadi saya bacakan ya. Baik. Kak Mestika di Roma 12 dan satu lagi nanti kita akan membandingkannya juga di 1 Korintus pasal yang ke-12 ya. Jadi di Roma 12 itu ada karunia-karunia rohani yang disebutkan, ada 7 ya. Di ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 itu ada 7 yang disebutkan. Ada karunia bernubuat, ada karunia untuk memimpin, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, karunia untuk membagikan segala sesuatu, karunia kemurahan. Itu ada 7 di Roma 12. Di 1 Korintus 12 juga ada ya karunia yang lain. Jadi setiap pendekatan bisa dipakai. Tapi saya pada saat ini mengajak kita untuk coba fokus di Roma 12 kan. Jadi karunia rohani Roma 12. Kenapa bagian ini yang kami ambil? Ini mungkin lebih relevan dengan tradisi bergereja di gereja-gereja Arus Lama ya. Termasuk di dalamnya juga ada GKI ya. Di Roma 12 hal-hal itu saya pikir lebih relevan untuk kita bicarakan. Oke. Baik. Kita tadi para sahabat mendengarkan apa yang disampaikan bahwa kita dimulai dari Roma 12 ayat 6 sampai 8. Hal-hal apa saja yang tadi ada beberapa karunia itu saya juga melihat, sementara Pak Pendeta Hendra juga melihat. Nah, dimulai dari karunia mana aja yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Jadi kita akan bahas semuanya nih ya, Kak Mustika. Okay. Tapi saya mau kasih beberapa prinsip dulu nih ya, bahwa silakan. Di Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8 itu karunia-karunia. Tapi sebelumnya itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ya, persembahan yang benar. Jadi bagaimana memberikan
diri itu adalah bagian yang perlu disadari sebagai persembahan. Memberi diri itu berpaut pada apa sih yang Tuhan beri ya, apa yang karunia-karunia rohani apa yang diberikan, dan selalu karunia rohani itu selalu bersamaan dengan talentanya, begitu ya. Makanya kalau disebutkan di Roma 12 itu, kalau kamu punya karunia rohani bernubuat, baiklah melakukannya sesuai dengan iman. Jika karunia untuk mengajar, baiklah mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah menasehati. Dan itu tuh sebenarnya bicara soal karunia rohani dan talentanya. Jadi selalu ada apa yang Tuhan beri, ya pasangannya. Dan apa dampaknya dalam pelayanan, begitu. Jadi di teks itu disebutkan di ayat yang ke-6 sampai dengan 8, apa saja ya. Kalau dia bernubuat ya sesuai dengan iman ya. Kalau melayani ya melayani, mengajar ya mengajar, begitu ya, dan seterusnya sampai dengan terakhir adalah menunjukkan kemurahan, melakukannya dengan sukacita di ayat 8 begitu ya. Jadi selalu begitu. Nah, ini kita sadari bahwa berarti karunia rohani selalu, kalau karunia rohaninya A, ya talentanya A gitu ya. Jadi selalu begitu. Nggak mungkin karunia rohaninya B terus talentanya A begitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi ibaratnya kalau buahnya apel ya pasti pohonnya apel ya buahnya pasti apel. Dan yang kedua yang penting adalah Tuhan itu memberikan sesuai dengan kemampuan. Kalau merujuk pada perumpamaan tentang seorang raja yang mau berpergian lalu memberikan hartanya, talentanya kepada 3 hambanya, yang satu dikasih 5 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 1 ya, di Matius 25 itu disebutkan bahwa semua itu sesuai dengan kesanggupannya ya. Siapa yang tahu kesanggupan kita? Ya Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri tahu kesanggupan kita berapa, dan itu yang dipercayakan kepada kita. Dan saya pikir apa yang kita miliki saat ini, kita nggak perlu gelisah lalu membandingkannya dengan orang lain begitu ya. Karena Tuhan sendiri punya ya pengetahuan tentang siapa kita dan apa yang kita harus lakukan. Jadi setiap kita itu sebenarnya kalau kita periksa unsurnya begitu, kita punya semua tuh 7-7-nya ya. Tapi ada yang dominan Kak ya. Ada yang paling dominan, itu yang kita perlu perlu terapkan ya, perlu kembangkan. Supaya dalam prinsip begini, di Matius 25 itu disebutkan ya, siapa yang setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar gitu. Yang ada saat ini dikembangkan, lalu Tuhan akan juga berikan kepercayaan untuk hal-hal yang lainnya juga berkembang. Jadi prinsip itu yang penting ya. Pertama ada karunia rohani, lalu ada talentanya, lalu diberikan sesuai dengan kesanggupannya, dan kita wajib untuk mengembangkannya. Begitu. Itu yang penting ya, saya pikir. Oke. Ya, saya mencatat karunia rohani itu punya padanannya. Jadi nggak asal menerima karunia aja lalu yang penting udah pokoknya saya punya karunia mengajar ya udah pokoknya ada bangga gitu ya. Tapi tidak ada kontribusi atau sesuatu karena berelasi dengan bahwa kita harus dikembangkan seperti itu. Baik, apa hal-hal yang bisa membantu kita begitu ya untuk bisa menyadari, kan tadi Pak Pendeta Hendra mengatakan bahwa kesadaran itu penting sekali, bahwa menyadari karunia yang ada pada dirinya, apa yang dominan untuk dikembangkan dan untuk dilakukan. Nah, bagaimana membangun kesadaran ini? Jadi pertama pasti Tuhan tuh memberikan karunia kepada setiap kita ya, karena ada Roh Kudus yang dicurahkan, lalu ada di sana karunia Roh, dan setiap orang yang percaya akan pasti diberikan kepercayaan itu. Jadi semua dari kita punya, dan problemnya adalah sebenarnya bagaimana kita menyadari itu ya. Ya banyak caranya ya, dengan melakukan aktivitas dan apa-apa yang menurut kita bergairah kita lakukan bisa saja ya. Nah, Bina Warga itu punya alat ukur, alat surveinya. Survei karunia rohani itu di web Bina Warga ada di www.binawargalc.com. Di situ ada survei jemaat dan salah satunya adalah itu survei karunia rohani. Jadi kita bisa survei secara pribadi apa sih yang ada. Hasil survei itu akan menolong kita, oh kita tuh punya apa sih? Nah itu harus diperiksa nih, harus diuji maksud saya. Diuji kalau kita karunia rohaninya itu adalah memimpin, ya udah, ujilah dengan memimpin ya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Lalu akan terkonfirmasi kan, benar alat surveinya mengatakan memimpin, saya uji memimpin. Benar nih ya. Orang-orang tuh merasakan sukacita itu dan kita juga merasakannya dan kita bergairah untuk mengembangkannya begitu. Nah, ya kita punya konfirmasi bahwa karunia rohani kita itu ya. Nah cara mengetahuinya begitu Kak, survei dulu lalu diuji gitu ya, diuji lalu dampaknya apa begitu. Oke.
Itu ada alat yang membantu kita dengan senang hati. Tentu Bina Warga membantu kalau para pemirsa sahabat YKB mau mendapatkannya. Betul. Tentu ya. Tadi sudah disebutkan, tadi boleh disebutkan sekali lagi barangkali. Jadi akses saja di www.binawargalc.com. Nah, di situ ada menu survei jemaat ya. Survei jemaat. Nah, di situ ada menu pilihannya lagi. Ada survei karunia rohani, ada tipe spiritualitas, ada gereja ramah anak dan lainnya. Silakan, itu semua gratis, Kak. Kita berikan untuk membantu gereja untuk menemukan ya. Nah, apa yang Tuhan hadirkan di setiap pribadi yang jadi anggota gereja ini ya. Baik. Nanti bisa para sahabat follow up. Kita lanjutkan juga bincang kita. Nah, dari karunia rohani, salah satunya tadi dibantu dengan alat yang disediakan oleh Bina Warga misalnya. Dari karunia rohani bergerak ke pelayanan. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini berkaitan? Jadi, ya, kita meyakini bahwa Tuhan tuh memberikan setiap orang itu menjadi bagian dalam karya Tuhan ya di dunia ini ya. Nah, ketika ia memberikannya, maka ia juga menyertakan setiap pribadi itu dengan karunia-karunia rohani plus juga dengan talenta-talentanya. Tujuannya apa? Ya untuk pembangunan jemaat tentunya. Jadi semuanya untuk mengembangkan pelayanan itu ya. Untuk membuat semua apa-apa yang ada ini bisa menjadi lebih maksimal ya. Kalau Tuhan menyerahkan satu kepercayaan pada seseorang, pasti dia punya tujuannya ya. Dan di teks firman Tuhan disebutkan bahwa tujuannya itu ya memang untuk mengembangkan. Saya mau mengajak kita untuk buka satu bagian ya di 1 Petrus pasalnya yang keempat ya. 1 Petrus 4 itu disebutkan di sana bahwa ada tujuan yang Tuhan nyatakan untuk ketika dia memberikan karunia-karunia pada setiap pribadi. 1 Petrus pasalnya yang keempat ya. 1 Petrus 4, sorry saya. Di sana disebutkan di ayat yang ke-10 ya. Kita buka di ayat yang ke-10. Firman Tuhan menuliskan, ini penting buat kita memahami bahwa apa sih tujuannya Tuhan memberikan karunia rohani itu ya. Di ayat 10 disebutkan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari karunia itu ya. Jadi memang Tuhan memberikan kepercayaan dan semua dilakukannya untuk pembangunan jemaat, baik yang ada di 1 Korintus 12 ya, lalu di Roma 12 yang kita baca ini ya, yang kita bahas ini, semuanya untuk pembangunan jemaat gitu ya. Jadi Tuhan menghadirkan banyak pribadi dengan berbagai karunia rohani karena Tuhan tahu gerejanya membutuhkan ini dan itu. Dan ia memenuhinya dengan hadirnya orang-orang dengan karunia rohani itu dan talenta-talentanya. Jadi itu karunia diberikan pada kita bukan sekadar untuk kita miliki saja seperti ibarat talenta di Matius 25 tadi lalu kita pendam, tetapi untuk pembangunan jemaat. Dan Tuhan juga tahu kesanggupan kita masing-masing begitu. Baik, kita lanjutkan bincang kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih di Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Mestika Hulu, dan tentu saja narasumber kita juga masih Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Saat ini kita membincang pemahaman karunia rohani dan kecenderungan tiap karunia. Kita lanjutkan bincang kita. Tadi Pak Pendeta sudah mengatakan bahwa kita perlu memiliki kesadaran tentang karunia, dan kemudian kalau kita perlu mengujinya, dan kalau kita membutuhkan bantuan, mereka bisa memfasilitasi bina warga maksudnya, dan kemudian kita mengembangkan apa yang memang dominan untuk membangun jemaat. Nah, Pak Pendeta, saya mengingat sebuah kutipan dari Rick Warren, begitu, dia mengatakan bahwa sebuah karunia yang tidak terungkap tidak ada artinya, kurang lebih begitu. Nah, dikaitkan dengan topik kita kali ini, bahwa pemahaman karunia rohani dan kecenderungan tiap karunia. Pertanyaan saya di membuka segmen kedua ini, bagaimana kita mengenali karunia rohani itu pada diri kita khususnya? Jadi kita pahami dulu bahwa setiap orang yang percaya memiliki itu. Ya, Tuhan memberikan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5 ya, dalam perumpamaan hamba yang diberikan kepercayaan oleh raja di Matius 25 ya. Kurang lebih artinya ini tidak sama bagi masing-masing orang. Betul, tapi semua punya. Semua punya. Yang dominan itu ada. Nah, kemudian kita kan bisa cek ke dalam aktivitas pelayanan kita ya, di mana ruang-ruang yang kita menemukan sukacita dan orang-orang kita layani sukacita itu secara sederhana. Tapi sekali lagi, misalnya kalau mau ditambah lebih dalam lagi ya pakai survei ya. Survei yang bina warga miliki itu bisa digunakan lalu dikonfirmasi dalam aktivitas pelayanan. Nah, kalau kita semua punya, maka ada kecenderungannya begini. Ada yang lalu menggunakannya. Orang-orang ada yang diberikannya lebih dari 1. Di tokoh Alkitab misalnya ada Musa. Musa tuh menurut saya diberikan karunia rohani yang banyak ya. Sehingga dia bisa memimpin bangsa yang besar banget itu ya. Tapi dalam satu bagian penting, Yitro datang ya, di Keluaran 18 itu Yitro datang lalu melihat, kamu buat apa Musa ini? Kamu melakukannya sendirian gitu. Karena dia punya kemampuan itu, ya, jadi dia melakukannya sendiri aja gitu. Ya memutusin perkara, yang memimpin, ya datang pada Tuhan, ya dan seterusnya gitu. Dia lakukan itu. Lalu Yitro mengatakan, kamu akan bersusah exhausted gitu ya. Nanti kamu akan kelelahan sendiri ya, betul. Itu yang dikatakan di Alkitab gitu. Jadi artinya ada orang yang diberikan seperti Musa. Dan dia harusnya secara arif menggunakan mana yang paling dominan, ya. Sehingga itu maksimal dan orang-orang punya juga ruang untuk bersama-sama dengannya untuk beraktivitas. Makanya dalam kisah di Keluaran 18 akhirnya Musa lalu membentuk beberapa pemimpin ya, pemimpin-pemimpin baru. Yang kedua, yang tidak menggunakannya sama sekali, punya tapi nggak menggunakan sama sekali. Dalam kisah Matius 25 yang tentang hamba yang diberikan kepercayaan, dikubur begitu ya. Malah lalu akhirnya Tuhan jadi marah kan sama dia ya. Nah itu ada yang bersikap seperti itu. Ada yang 1 lalu digunakan dengan tepat ya, seperti yang itu yang dikasih 5, dikasih 2 itu kan menggunakannya dengan tepat ya. Dikembangkan ketika si raja pulang, rajanya bersukacita lalu mengatakan, hai hamba yang baik dan setia ya. Bahkan setelah itu dia mengatakan, aku akan memberikan kepercayaan ya. Tambahan lagi gitu, jadi semakin banyak. Jadi ketika kita sadar karunia rohani apa yang kita miliki, lalu kita harus menggunakannya secara tepat. Nah, menggunakan secara tepat itu dalam konteks jemaat sekali lagi, nggak dalam pribadi. Makanya diberikannya itu untuk pengembangan jemaat. Dia ada di gereja ya untuk berkolaborasi bersama dengan orang-orang yang diberikan karunia rohani yang lain untuk berkembang gitu. Nah, makanya menjadi penting untuk kenal apa sih karunia rohani yang saya miliki dan apa yang orang lain juga miliki, dan bagaimana lalu sadar soal itu dan memberikan ruang-ruang. Ya. Akhirnya gereja jadi bisa berkembang dengan baik. Oke, berarti ini penting ya, bahwa karunia rohani itu selalu bertujuan untuk banyak, bukan buat diri sendiri tetapi untuk orang banyak begitu. Dan kita sebagai umat Tuhan dan gereja tentu saja kita menunjukkannya untuk karunia yang kita miliki adalah untuk pembangunan jemaat begitu. Oke, selanjutnya bagaimana kemudian talenta yang dimiliki ini dapat memperlengkapi orang untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat dengan baik atau di tengah masyarakat. Tadi contoh bahwa Musa ini punya banyak kemampuan, dia melakukan banyak hal. Oke lah, kita nggak sekali bermusa katakan begitu. Tapi kan dengan kalaupun talenta kita katakan paling kecil 1 gitu, tetap punya. Nah,
apa yang harus kita lakukan? Sudah tahu tapi masih ragu-ragu, iya apa enggak, tapi sudah tahu tapi kadang-kadang manusia ya, saya nggak layak melakukan itu. Apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Jadi kita perlu untuk mengenal karunia rohaninya, kemudian kecenderungannya. Ya. Nah, kami di Bina Warga sudah bertahun-tahun ini coba mengujinya ya. Alat ukur kami ujikan ke beberapa orang, dan setelah sekitaran mungkin 6 tahunan ini ya, kita udah menguji alat ukur itu, dan kami menemukan beberapa kecenderungan dari setiap karunia rohani itu, berpaut juga pada apa yang teks firman Tuhan katakan. Kita coba bahas satu-satu ya, supaya lalu nanti menjadi tahu kecenderungannya apa, dan lalu kita tadi ya bisa bersikap baik pada diri kita maupun juga orang lain ya, begitu. Sekali lagi ini kecenderungan. Jadi kecenderungan itu hal-hal yang biasanya muncul, yang berhubungan dengan perkataan kita mungkin, relasi kita, atau pola-pola kerja kita. Jadi kecenderungan. Jadi nggak ada yang negatif dari apa yang nanti saya akan coba bahas ini ya. Semuanya adalah pola yang memang bawaan dari karunia rohaninya begitu. Jadi ini nggak ada yang negatif. Yang pertama soal nubuat nih Kak. Oke, silakan. Nubuat ini di teks firman Tuhan itu, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani tentang nubuat itu bisa diterjemahkan dengan orang yang mengungkapkan pengajaran Tuhan. Orang yang mengabarkan firman Tuhan, itu nubuat ya. Lalu dalam perjalanan kisah-kisah Alkitab, orang yang menyatakan apa yang mau terjadi ke depan juga bernubuat gitu ya, disebutkan. Tapi basis utamanya adalah firman Tuhan. Jadi orang-orang yang punya karunia rohani bernubuat ini selalu dia berbasis pada firman Tuhan. Benar, salah, itu prinsip dia ya. Jadi harus tajam melihat. Ya kalau nggak sesuai firman Tuhan ya salah gitu. Itu selalu dia kecenderungannya gitu. Lalu kata-kata yang sering muncul ya itu dosa ya, menjadi kata kunci ya. Kamu dosa nih ya, begitu. Lalu selanjutnya ya, selain dosa ya bertobat dong gitu ya, atau kamu beriman dong gitu. Itu tuh orang yang punya karunia rohani bernubuat, kecenderungannya itu. Jadi kata-kata yang penting soal bertobat, soal iman, soal dosa itu sering kali muncul dari teman kita yang punya karunia rohani bernubuat ini. Dia juga sering kalau melihat seseorang yang salah itu kurang iman sih ya gitu. Bertobat dong, kira-kira begitu ya. Jadi ukurannya memang adalah ya firman Tuhan. Dan dia selalu menjadikan, karena dia berukuran firman Tuhan dan dalam aktivitas hidupnya juga berpaut padanya pasti. Jadi ukuran utamanya adalah pasti ya dirinya paling benar gitu loh. Kayak saya dong, lihat aku dong gitu ya. Karena dia ibaratnya ya kayak nabi ya, yang tahu firman Tuhan dan mengukur apa yang orang lain lakukan itu berdasar pada dirinya. Ya, itu teman-teman yang nubuat. Kalau dia ngelihat ada orang yang gagal, seringkali begini. Masa gitu aja nggak bisa sih ya? Bisa lah gitu, saya aja bisa gitu. Itu kecenderungannya. Apakah orang-orang ini menjadi penghalang di jemaat? Enggak menurut saya. Karena Tuhan menghadirkannya kan di gereja menjadi bagian dari umat Tuhan. Maka penting nih ada orang-orang seperti ini. Gunanya di mana nih? Ini kan tempatnya ya. Service of excellence itu di mana sih dari orang ini ya? Maka menurut saya kalau di bidang-bidang pengajaran, ini orang keren banget. Ya. Suruh ini siapin bahan katekisasi begitu, bagus banget nih ya. Ya tentu jadi rohaniwan udah pasti ada jadi mentor ya. Orang yang dampingin tim kelompok tumbuh bersama, orang yang benar-benar menegaskan soal posisi iman. Kita perlu orang-orang seperti ini untuk menjaga ajaran gitu. Nah itu orang bernubuat. Ya. Jadi penting dia hadir di pelayanan. Sekali lagi saya mengatakan ini berpaut pada Roma 12 ya, ketika ya. Sebagai landasan kita tadi ya. Betul ya. Nah, selain bernubuat disebutkan juga yang berikutnya adalah orang-orang yang melayani ya. Jadi kata yang dipakai di bahasa Yunani itu diterjemahkan sebagai orang yang membantu mengadakan, menolong orang lain ya, melayani. Jadi memang dia tuh lebih cepat bantu orang gitu ya. Pokoknya ya gitu, kalau disuruh ini bantu ini dong, ya gitu. Dan karena kecenderungannya juga
ingin menyenangkan orang lain, jadi dia seringkali jadi kelimpungan sendiri ya, karena iya semua gitu ya. Tapi semangatnya itu melayani. Bahwa pelayanan nggak boleh ditolak. Orang butuh bantuannya. Makanya kenapa dia kecenderungannya menyenangkan orang lain, karena dia ya orang perlu dibantu gitu ya. Itu teman-teman yang karunia rohaninya pelayan ya. Jadi kecenderungannya begitu. Dan orang-orang ini biasanya detail ya. Kenapa? Karena ini pelayanan. Bagi para pelayan ini nggak boleh main-main gitu. Jadi ini harus benar-benar rapi dan lain-lain. Ini orang-orang detail nih gitu ya. Dan biasanya juga kalau dalam satu panitia misalnya ya, ada komisi yang nggak jalan ya, udah dia akan, udahlah mending aku kerjain sendiri lah gitu ya. Dan memang hasilnya bagus. Kenapa? Karena kan dia jiwanya pelayan. Dia nggak boleh main-main dengan hasil kerjanya. Dia sungguh-sungguh. Hasilnya bagus. Tapi semuanya diambil sama dia gitu ya. Supaya jalan kan. Ini pelayanan gitu. Nah karena dia terus melakukan itu, terus juga menyenangkan orang lain tuh biasanya tuh teman-teman yang kecenderungannya, teman-teman yang punya karunia rohani itu ringkih gitu kalau dikritik ya. Karena kan dia udah memberikan yang terbaik untuk pelayanan. Dikritik gitu. Aduh kayaknya dia sakit lah kalau soal itu. Karena mungkin seolah tidak dihargai barangkali. Ya, karena dia mau menyenangkan orang lain. Selain itu juga kualitas pekerjaannya selalu didasarkan pada ini pelayanan untuk Tuhan. Jadi karena dia punya karunia rohani pelayan, dia penting untuk hadir di jemaat ya. Kalau ada yang butuh kerja cepat, ya dialah ya. Kalau kita mau memastikan panitia bisa berjalan, harus ada orang kayak gini nih ya. Kalau yang lain nggak kerja, ada dia nih. Dia akan ambil alih ya, dia akan menjalankan bagiannya, dan itu penting untuk hadir orang seperti teman-teman yang karunia rohaninya adalah pelayan ya. Nah ini kita harus sadari bahwa orang yang karunia rohaninya pelayan, dia akan terus mengusahakan yang terbaik. Dan saya pikir kecenderungan dia menolong orang lain ya karena dia pelayan ya, itu yang harus dikritisi ya. Dia harus berani mengatakan tidak ya. Kalau dia sadar karunia rohaninya itu adalah melayani, dia punya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain, dia harus punya kemampuan untuk ya sadar diri ya. Ya kita menolaknya karena mungkin ya karena kita udah overload misalnya ya. Kalau diterima lagi kan malah jadi berabe ya. Jadi malah membebani dia juga. Nah, yang berikutnya adalah karunia rohani pengajar. Mengajar ini dalam konteks firman Tuhan di Roma 12, ya mengajar firman Tuhan ya. Mengajar firman Tuhan berdasarkan pada logika. Karena pada zaman itu di Roma tuh banyak pengajar yang lain gitu. Jadi harus benar-benar mampu menjelaskan, logika berpikirnya kuat, datanya kuat ya, detail-detail, mencermati hal-hal yang kecil-kecil itu penting ya. Nah, para pengajar ini sering berkata gini ya, apa alasannya? Ini nggak masuk akal lah. Buktinya mana? Gitu. Karena dia memang harus mengedepankan logikanya. Ada alasannya begitu. Nah, karena kecenderungan itu, ini teman-teman dengan karunia rohani mengajar ini sering kali susah menerima pandangan orang lain kalau nggak ada dasarnya. Lalu sering mempertanyakan di rapat kalau ada orang kayak gini nih ya. Apa-apa kok ditanyain sih gitu ya. Karena dia penting untuk mempunyai landasan. Kenapa ini kita lakukan dan apa dasarnya? Maka sering dia ngomong, kenapa ini? Kenapa begitu? Kenapa begitu ya seterusnya ya? Karena itu kecenderungannya. Jadi kalau ada orang seperti itu ya kita juga maklum saja ya, karena ya mungkin dia memang karunia rohaninya seperti itu. Ya. Nah orang dengan karunia rohani pengajar harus juga punya kesadaran bahwa ada orang lain yang mungkin karunia rohani melayani ya, yang semua diterima tanpa ada dasar apapun begitu ya. Kita bisa berperan dengan baik. Nah apa yang bisa dikerjakan oleh teman-teman di karunia rohani mengajar ini? Ya dia bisa jadi guru, pengajar katekisasi Bunda pasti ya, juga pemikir ya, orang-orang yang punya pemimpin kelompok yang membantu orang punya dasar untuk melakukan sesuatu. Mungkin juga karena dia suka detail ya, bendahara udah cocok banget ya, karena dia perlu detail-detail ya, keuangan dan lain-lainnya. Ini teman-teman di karunia rohani mengajar. Jadi kita udah bahas 3 nih Kak ya. Bernubuat, mengajar, dan ya tadi melayani. Baik, kita akan lanjutkan karunia rohani lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Kita sedang membahas pemahaman karunia rohani dan kecenderungan tiap karunia. Kita sudah berada di segmen terakhir, jadi para sahabat silakan jika ingin berkomentar di kolom yang tersedia atau di nomor yang tertera di layar para sahabat. Kita melanjutkan bincang kita. Tadi Pak Pendeta Hendra sudah di segmen kedua sudah menyebutkan 3 karunia bernubuat, melayani dan mengajar. Nah, berikutnya karunia apa lagi yang akan kita lihat Pak Pendeta supaya masing-masing juga para sahabat juga mengecek nih dia yang termasuk karunia yang mana nih? Jadi sekali lagi yang kita bahas berdasar pada Roma 12 Roma 12 ya. Roma 12. Kita udah membahas tadi nubuat, mengajar dan melayani ya. Yang berikutnya di teks Roma 12 ayatnya yang ke-6 sampai 8 itu disebutkan ada menasehati. Nah, udah dari namanya udah jelas nih ya. Dia kecenderungannya memang mendorong dengan kata-kata. Kata-kata itu menjadi kekuatannya. Dia rindu untuk terus menyampaikan nasihat. Namanya juga karunia rohani menasehati ya. Talentanya menasehati. Di teks itu disebutkan kan ya. Siapa yang karunia mengajar ya mengajar. Nah, karunia menasehati ya menasehati ya. Jadi dia piawai untuk mengambil kesimpulan. Dia sering ngomong gini, kalau ada seseorang yang salah gitu, kan udah aku bilang, kamu nggak percaya sih, gitu kan? Itu kecenderungannya dia mau supaya didengar nasihatnya, gitu ya. Itu orang-orang seperti itu penting hadir di jemaat, ya. Suka menginterupsi ke rapat gitu, karena dia mau ngomong, karena dia mau menasehati, ya, mengeluarkan sesuatu yang menurutnya dia penting, ya. Dan juga cenderung banyak opini, ya. Asumsi-asumsi, terlalu percaya diri juga karena penasehat perlu untuk ngomong ya. Kadang juga keluar dari konteks ya. Dia pokoknya dia mau ngomong aja kira-kira begitu. Nah, teman-teman yang karunia rohaninya menasehati ini menurut saya penting hadir di jemaat ya. Jadi konselor, ini jadi sekretaris bagus nih. Kenapa? Dia notulanya pasti panjang. Gitu, karena dia akan merangkai kata-katanya yang membuat kesimpulan dengan baik. Penasehat udah pasti ya. Pembimbing juga oke, karena dia akan mengeluarkan nasihat-nasihat ya. Jadi penting untuk kita sadari kalau ada teman seperti ini ya memang dia hadir, dia ngomong banyak, ya memang karunia rohaninya itu. Yang berikutnya setelah menasehati adalah membagi sesuatu. Di teks firman Tuhan di Roma 12 membagi sesuatu. Dari namanya saja langsung kita tahu dia kecenderungannya membagikan. Jadi bagi rekan-rekan yang karunia rohani membagikan sesuatu, dia punya kecenderungan mengatakan bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Dia akan selalu kecenderungannya menyelesaikan segala sesuatu dengan ujung-ujungnya materi gitu lah. Kasih uang ya. Dan baiknya orang-orang seperti ini tidak suka menonjolkan diri ya. Kalau memberi persembahan tuh NN gitu ya. Dia ya diem-diem tapi melakukan sesuatu. Kalau disuruh kerja, aduh agak susah nih. Udahlah saya sumbang aja lah gitu ya. Gak usah bingung-bingung, nanti saya akan bagiin gitu ya. Nah, teman-teman dengan karunia rohani ini juga seringkali itu mudah dikontrol dengan materi. Maksud saya gini, dengan arti positif ya, dengan arti yang dia punya pola seperti itu. Kalau dia ditaruh di seksi dana udah pasti tepat nih. Ya. Yang saya sebutkan tadi mudah dikontrol oleh materi itu adalah gini, misalnya di seksi dana, kebaktiannya belum selesai ya, dia udah cepat-cepat keluar karena dia merasa ini penting juga gitu. Cari dana ini penting. Ya, ini bagian dari karya Tuhan juga gitu. Paradigmanya begitu. Dan dia punya kecenderungan juga memaksa orang lain.
ayo dong sumbang dong, ini penting nih, ayo bagi dong. Kenapa? Karena dia punya pola kan, ini kan untuk pelayanan gitu ya. Dia juga melakukan hal yang serupa. Jadi kalau ya kita ketemu orang-orang seperti ini, tempatkan deh ya di satu posisi yang tepat ya. Pendukung dana udah pasti ya. Ya cari dana, bagian keuangan itu udah pastilah. Dia akan berhati-hati dengan keuangannya karena ini untuk Tuhan dan dia akan juga melakukannya dengan baik. Menasihati, kemudian memberi segala sesuatu dan memimpin. Ya. Memimpin udah pasti dari namanya dia seorang pemimpin, visioner, problem solver juga. Nggak suka yang rutin dan dia selalu kerindu untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru. Sama seperti pengajar, dia selalu mempertanyakan segala sesuatu karena dia perlu ada landasannya. Tujuannya kemana nih? Ini untuk apa gitu? Dia melakukan itu. Dan sebagai seorang pemimpin yang visioner, dia seringkali melawan arus dan lalu jadi melawan aturan kadang, melawan yang rutin, jadi musuh banyak orang karena keluar dari status quo begitu ya. Tapi orang seperti ini penting ada di jemaat. Dia bisa kita tempatkan sebagai koordinator misalnya, pengarah, pemimpin ya. Dan orang-orang seperti ini perlu hadir ya, di jemaat. Yang terakhir adalah kemurahan. Ya. Nah ini apa ya? Kayak energizer gitu. Ini penggembira. Orang yang murah hati, penuh dengan senyum, selalu memakai hati. Selalu dia melihat sisi baiknya orang. Jadi kalau kita lagi evaluasi sama orang gitu ya, selalu dia punya, ya dia mah pasti dia mampulah gitu ya. Kita kasih kesempatan lagi lah gitu. Kira-kira orang ini selalu pengen supaya relasi itu terjaga. Jadi kalau rapat lagi ribut-ribut, tegang-tegang, nih orang-orang seperti ini akan mengatakan, udahlah jangan ribut-ribut, nanti saya bantulah gitu gitu ya. Yeah. Sini aku kerjain ya, gitu aja kok repot gitu. Alasan mirip ya dengan melayani ya. Ini untuk Tuhan. Tapi alasan utamanya adalah supaya nggak ribut. Ya, kalau para pelayan ini untuk Tuhan nih ya. Yang ini supaya relasi kita bagus ya. Terjaga terus kebersamaan kita. Nah orang yang seperti ini, yang kemurahan ini, yang mampu untuk menjaga relasi umat itu, gereja itu terus baiknya. Karena dia terus pakai hati dan juga menjaga relasi, kadang kecenderungannya sensitif. Ya. Kecenderungannya juga dia mudah untuk tersakiti. Karena kritik itu kan menyakitkan. Yeah. Kritik bisa mengguncang relasi. Dan itu problem banget buat teman-teman seperti ini. Tapi dia seorang yang bertanggung jawab. Ya, seorang yang mampu untuk juga menolong orang lain demi relasi terjaga. Nah orang-orang seperti ini menurut saya bagus kalau kita tempatkan di tim pelawat begitu ya. Ya penggembira, kalau di kebaktian aser mungkin penerima tamu, kemudian pembawa acara yang membuat suasana meriah gitu ya. Ini orang-orang seperti ini penting untuk hadir di jemaat. Kalau kita semua pemimpin semua atau penasehat, semua ngomong semua, nggak ada yang kerja ya. Perlu ada yang melayani, perlu ada yang ya menggembirakan begitu ya. Dan saya pikir dari 7 karunia rohani yang Tuhan sebut tempatkan dalam konteks Roma 12 ini ya, sangat relevan lah dalam kehidupan umat, bahwa setiap orang tuh Tuhan berikan kekuatan-kekuatan dan semua Tuhan hadirkan dengan keunikan masing-masing untuk pembangunan jemaat. Kalau kita kenal, kalau kita tahu apa potensi-potensinya, kecenderungannya, kita nggak mudah sakiti. Oh dia banyak omong banget nih orang ini, nggak apa-apa lah, memang dia karunia rohani begitu. Dan pada saat yang sama, yang karunia rohani yang menasihati, dia juga akan melihat ya, oh si pengajar nih perlu data-data. Maka kalau saya ngomong sama si pengajar nih, saya harus kasih data dong ya, jangan ngomong doang ya. Dan karunia rohani yang lain. Jadi ini penting buat kita mengenali diri, mengenal orang lain juga. Sekali lagi semua disatukan untuk pembangunan jemaat, begitu. Oke, dari penjelasan Pak Pendeta Hendra ya, dari sepanjang segmen kita
itu tadi dikatakan dari awal begitu ya, bahwa setiap kita itu diberikan karunia oleh Tuhan, masing-masing diberi walaupun berbeda gitu. Dalam ilustrasi perumpamaan Matius adalah ada yang 1, 2, dan 5 begitu, tapi pasti ada gitu. Nah, yang dalam penjelasan Pak Hendra, saya menangkap juga bahwa setiap orang yang punya karunia ini sebaiknya ditempatkan sesuai talentanya. Jadi supaya ini berjalan dengan baik. Kalau dia punya talenta mengajar, ditempatkan untuk memimpin kan agak atau lebih bukan pemimpin dan pengajar mungkin agak dekat, tapi pemimpin dijadikan melayani mungkin agak susah begitu. Nah, kemudian dari sementara menyimak penjelasan Pak Pendeta Hendra juga saya menangkap begini Pak Pendeta, dan mungkin ini perlu direspon gitu. Setiap karunia ini tampaknya memiliki katakanlah semacam kekuatan dan kelemahan begitu. Jadi ada yang dominan begitu. Nah, bagaimana kita yang memiliki karunia itu menyadari apa kekuatan kita dan mengasah itu dan mengurangi yang kurang baiknya gitu. Katakanlah yang menasihati ini baik sih menasihati, tapi terlalu sering kan orang jadi bisa kesal juga sama kita begitu. Jadi apa yang harus dilakukan kan para sahabat mungkin juga belajar mengenali diri atau mengenali sendiri dengan mendengarkan bincang kita. Nah, bagaimana caranya mengenali itu dan kemudian mendorong yang baik-baik itu, yang kekuatan itu, karakter yang karunia yang dalam arti yang lebih kuat itu ditampilkan ke depan, tapi yang lemahnya itu dikurangi. Bagaimana Pak Pendeta? Jadi yang pertama menyadari ya kecenderungan dirinya. Lalu dia akan coba menyesuaikan dengan pola yang ada pada orang lain. Kesadaran dirinya yang cenderung ngomong banyak bagi mereka yang menasihati misalnya, dia akan ngerem ya, karena dia tahu. Jadi inti yang paling awal itu adalah sadar siapa dirinya. Sadar apa kecenderungannya. Dan ketika dia tahu itu, maka dia akan mampu ngerem dengan baik ya. Plus tahu siapa dirinya, siapa orang lain ya. Oh, dia ini cenderungannya nih melayani nih ya. Ya jangan apa-apa diserahin, bantuin aku dong, dibantuin semua sama dia, nanti kan kasihan. Kita juga harus secara apik memilahnya, membantu dia ya. Nah, kalau ada orang yang apa-apa dipertanyakan dan lain-lain, nggak usah sakit hati ya. Karena memang kecenderungannya pengajar, dia selalu harus ada data. Kecenderungannya pemimpin, visioner, dia harus punya ada sesuatu yang berbeda lagi. Maka pertanyaan ketiga tadi ya, sadari diri, sadari orang lain, dan komunikasikan. Nggak ada yang jelek. Itu kan menjadi kekuatan ya. Penasehat menjadi ruang di mana kita mendapat pertimbangan-pertimbangan baru karena dia ngomong terus. Para pengajar menjadikan kita hati-hati karena kita harus punya dasar ya. Jadi semuanya tuh Tuhan hadirkan dengan keunikannya masing-masing. Dan kalau kita mempunyai cakrawala pandang yang lebih luas lagi, semua nggak ada yang jelek Kak. Semua Tuhan hadir dengan keunikannya. Dan kalau keunikan itu bisa dikelola dalam pengenalan bersama, positif semua Kak. Jadi geraknya jadi saling dukung ya. Apa yang kita pandang nggak baik itu jangan-jangan karena dipengaruhi oleh kecenderungan kita juga gitu ya. Karena tipenya beda sama kita. Ya. Kalau kita kenal ya baiklah. Saya menangkap barusan tadi Pak Pendeta Hendra mengatakan bahwa komunikasi perlu ya antar karunia ini. Jadi berbeda itu tidak masalah sebetulnya. Itu malah bisa menjadi kekuatan ya bagi yang dapat terus membangun, tapi kita perlu berkomunikasi supaya semuanya lancar, relasi berjalan baik. Oke, Pak Pendeta Hendra gitu. Kita sudah membincang banyak hal berdasarkan Roma 12 ayat 6-8 yang tadi menjadi landasan kita gitu, ada 7 karunia begitu. Nah, apa poin-poin penting kemudian yang perlu kita perhatikan karena kita sebentar lagi akan mengakhiri episode ini? Jadi saya berharap setiap kita punya kerinduan untuk mengenal. Ya, kenali diri kita. Caranya ya Bina Warga punya alat ukurnya, bisa diakses, itu gratis dan itu menolong sebagai titik pijak awal. Setelah itu ya kita harus lakukan pengembangan terhadap kesadaran itu. Kalau sadar pemimpin ya jangan nolak lah kalau diberikan kepercayaan jadi ketua komisi apa begitu ya. Ya itu ruang di mana Tuhan hadirkan untuk mengembangkan talenta kita ya. Nah, nanti kalau itu berkembang lalu seperti yang di Matius 25 itu, siapa yang setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Semakin banyak deh berkembangnya ya. Nah, di alat ukur survei kami juga bisa kelihatan tuh mana yang kuat dan mana yang bisa dikembangkan. Ya. Dan itu menolong sekali. Dan saya berharap
kita juga jangan lalu secara mudah menghakimi orang lain ya. Karena dia punya kecenderungannya. Dan lalu menjadi suasana pelayanan itu jadi menyenangkan. Karena kita tahu ini tuh orang kayak gini yang nyebelin bagi kita dulu ya. Ternyata Tuhan hadirin untuk berkolaborasi bersama. Jadi kita nggak sebel lagi. Justru karena ada dia nih yang bisa menjaga ajaran kita ya. Justru ada dia yang memimpin kita dan kita akan bahagia. Pelayanan jadi akan lebih menggembirakan karena kita sadar. Maka teman-teman dimanapun gereja-gereja bagi saya rindu sekali mereka mengenal. Dan kami bisa bantu untuk mensurvei itu, dan kalau udah saling kenal kan enak ya. Pelayanannya tuh menyenangkan lah gitu. Gitu kan. Lebih optimal, lebih maksimal. Baik, kita akan mengakhiri episode ini dan saya meminta Pak Pendeta Hendra untuk menyampaikan pesan pastoral kepada para sahabat yang sedang bersama kita saat ini. Ya, para sahabat, setiap kita Tuhan berikan segala keunikan dan semua Tuhan tempatkan untuk mengembangkan gerejanya. Maka kenali diri dan setiap karunia yang Tuhan berikan, sambil kita juga mengenali apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kita hadir dalam sebuah kerinduan untuk mengembangkan pelayanan bersama, dan Tuhan rindu untuk kita berkolaborasi. Dan awal dari kolaborasi itu diawali dari sebuah pengenalan. Nah, terus kenali diri dan sesama. Untuk konteks karunia rohani, Bina Warga bisa bantu untuk mengenali karunia rohani setiap kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta Hendra untuk semua hal yang disampaikan terkait dengan pemahaman karunia rohani dan kecenderungan tiap karunia. Kiranya para sahabat yang bersama kita dapat juga belajar mengenali diri mereka, dan tentu saja kalau memerlukan bantuan bisa nanti menghubungi di Bina Warga. Demikian bincang kita mengenai pemahaman karunia rohani dan kecenderungan tiap karunia dalam Gema Kasih episode ini. Kiranya kita semakin ditolong untuk belajar mengenali diri kita masing-masing dan juga orang lain. Usul dan saran para sahabat silakan disampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor yang tertera di layar para sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Dan sahabat, terima kasih juga telah bersama kami. Sampai jumpa di episode mendatang.